Konnichiwa, kita sedang berada di salah satu tempat ibadah agama di Indonesia. Tempat ibadah agama. Kita berada di Masjid Agung Kota Magelang, berada di alun-alun Kota Magelang. Udah. 1, 2, 3. Hai, kita udah sampai di Masjid Al-Mahdi. Yang artinya Petunjuk. orang yang mendapat petunjuk. Makasih ya, Pak. Penggawa. Alam minum panggil nih, Bun. Oke. Oke. Mir, Rana mana sih, Mir? Boleh masuk. Masuk lo. Atas. Assalamualaikum. Siap aja. Wangi, guys. Wudhunya bagus banget. Wudhu putra, wudhu wanita. Ini putra, guys. Maksud kamar mandi. Maksud kamar mandi gak apa-apa lah. Kita tohirin. Ya nggak usah di video. Oh, ada lanjut. Ini buat ini apa namanya? Ceramah biasa. Ya, seperti itu, guys. Ini kayak tempatnya itu batu-batuan. Wangi, guys. Seperti rumah saya. Cuma saya. Apa lagi? Tiba-tiba kan Pak. Apa? Nih, mana ini?
Tangerang. Bawa kamu ketakutan. Ayo Mas An. Copot sepatu dulu. Sama 15. Saya 14. 14. Udah sunat semua. Sudah. Kau gak bisa nanya saya dong. Nek, ayo cowok. Udah balik kok ya. Iya. Kalau kayak rajin semua enggak ini nih. Alhamdulillah. Enggak sering keringan. Sebenarnya yang pertama, kapan masjid ini dibuat ya Pak? Ya, masjid ini dibangun itu kan datanya ada tuh di depan tuh nanti foto aja. Oh, di depan. Nah, di depan ada tulisannya tuh tapas tanah berapa tapi pasnya lali tapi kalau sumpah mereka apa nih sudah kali kemarin terakhir pada Ramadan. Jadi insya Allah depannya jadi 5 kali Ramadan. Tanggalnya berapa? Hijriahnya masihnya ada depan. Nah, terus lagi Pak, ini kan kenapa Pak bangunannya ini mirip seperti bangunan-bangunan arsitek Tionghoa? Nah gini, Ada emasnya suatu saat loh ya, kalau Allah berikan rezeki ngasih izin ya, jadi suatu saat bisa keliling dunia. Ya, misalnya ke Hongkong, ke Korea, ke Cina, ke Timur Tengah. Nanti di situ melihat masjid-masjid. Mana masjid-masjid ini bangunannya satu negara ke negara masih berbeda. Nah, sekarang kenapa saya milih Cina? Ya, kita sekarang lagi gampang, gak usah lah. Jangan ini apa, download di Google. Bagaimana model masjid di Turki? Ini kelihatan ya? Iya. Bagaimana masjid di Yaman? Mungkin kelihatannya. Bagaimana masjid model di Jepang kelihatan? Bagaimana model masjid di Amerika? Kelihatan. Pasti setiap negara beda-beda. Punya ciri masing-masing. Punya ciri masing-masing. Nah, seperti Indonesia ini ciri-ciri masjid bagaimana? Kalau ciri kubahnya seperti tutup sate kan? Iya. Ya ada, itu satu atau dua tumpuk ya ada. Iya. Rata-rata semua di Indonesia seperti itu. Kenapa sekarang? Indonesia harus seperti itu. Ya udah ini. Ya, karena dulu bentuk rumah Indonesia rumah panggung atasnya seperti itu. Jadi masjidnya tersebut mengikuti apa? Kearifan bentuknya ya, ikuti bentuk budaya lokal setempat, menyesuaikan seperti itu. Ya. Terus jenengan kalau misalnya ke Timur Tengah, nanti lihat Timur Tengah bangunan kok masjid cuma kotak ya. Kenapa? Rumah di Timur Tengah rata-rata kotak semuanya. Jadi masjidnya mengikuti bangunan seperti itu ya. Di Turki bangunannya bulat-bulat. Nah, memang bangunannya dulu dia seperti itu. Ya di Cina bangunannya kan semua rumah seperti itu semua rata-rata. Iya. Masjidnya mengikuti budaya kearifan lokal seperti itu. Tapi kalau dalam syariat Islam, masjid itu bentuknya terserah seperti apa. Tidak ada pengaturannya. Bahkan masjid pertama kali yang dibangun oleh Kanjeng Nabi bagaimana? Kotak, Iya. pakai batang kurma berupa. Iya. Tapi dalam syariat Islam ini Pak, tidak ditentukan bagaimana masjidnya seperti apa. Yang wajib adalah hanya untuk niatnya ini untuk masjid, wakafnya untuk masjid itu wajib. Jadi misalnya suatu saat jenengan punya rezeki, saya mau buat masjid tanah saja. Maka jenengan niatkan, ya Allah saya niatkan tanah ukuran sekian saya jadikan masjid dan saya wakafkan untuk masjid. Udah jadi masjid sudah. Mengenai bangunan terserah jenengan. Ya. Nah, kenapa saya pilih Cina di sini? Karena salah satu niatnya itu untuk syiar. Syiar itu apa? Syiar itu artinya itu memberitahukan, meluaskan, menyebarkan suatu syiar. Syiar untuk apa? Yaitu memberitahukan kepada masyarakat luas Islam ini ada di mana-mana. Kalau saya bisa syiarnya Islam ada di timurnya, wah memang banyak seperti ya enggak? Ya enggak? Nah, syiar ini misalnya saya ada di Cina, Islam kan bagi sebagian orang, wah Cina kan identiknya kan mayoritasnya kan bukan Islamnya enggak? Iya. Kalau di tanda Cina, wah berarti Islam kan udah ada di Cina, ya enggak? Iya. Nah, seperti itu. Bahkan kalau mbaknya cari di data di Google, berapa jumlah penduduk Islam di Cina? Oh sudah banyak, sekarang mungkin sekitar 50 juta lebih, ya ada. Nah, sehingga orang-orang di sana untuk memberikan masjid itu
bangunan masjidnya menyesuaikan dengan kearifan lokal seperti bangunan yang layaknya orang sana seperti itu. Ya, jadi kenapa ambil karena dari untuk syiar, yang untuk menjelaskan kepada masyarakat umum, di sini ini ada orang Islam yang terbanyak, ya. Nah, itu juga salah satu alasan utamanya seperti itu. Lagi yang ditanya, ya harus ada, mau cerita ya. Gimana mau ketarakannya? Ya, ini bagus nih pertanyaannya Rehan ini ya. Ini di belakang ini ada bendungan warna abu-abu. Itu yang bawah ada tempat namanya tempat majlis taklim. Majlis itu apa sih? Taklim ini orang yang belajar. Ya. Majlis ini tempat orang belajar. Atas ada kamar-kamar santri kita. Ya. Nah, banyak kan sudah kenal masnya. Kalau kita mau belajar agama secara intensif kan ada namanya, kalau di sini kan pondok pesantren ya. Kalau sekolah dasar, sekolah menengah itu asumsi kita belajar umum ya. Kalau STM itu belajar apa? Di luar. Asumsinya ya mestinya berhubungan dengan teknik itu ya. Misalnya teknik mesin, teknik tata boga ataupun apa namanya makanan. Kalau ponpes itu kan asumsinya belajar agama. Tapi ponpes ini awal saya dirikan ini niatnya bukan ponpes seperti orang yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Saya mau bikin ponpes ini namanya ponpes weekend. Apa itu weekend? Sabtu minggu hari. Ya, kenapa saya bikin Sabtu minggu? Saya karena pengen sasarannya belajarnya cuma khusus Sabtu minggu. Untuk siapa? Yaitu untuk mbak-mbaknya, mas-masnya yang sekolah dasar, sekolah umum. Sabtu minggu kan libur. Nah, daripada main, daripada nggak karuan kemana-mana, ya masuk pondok Sabtu minggu. Nanti Sabtu minggu belajar, Sabtu pagi masuk, nanti minggu sore pulang, sekolah umum lagi. Jadi sebenarnya kalau santri ya, santri ponpes weekend. Belajarnya cuma Sabtu minggu saja. Nanti dia sekolah dasarnya, ya sekolah umumnya istilah. Tapi kalau Sabtu minggu balik ke pondok. Maksudnya seperti itu, ya. Kenapa saya bikin seperti ini, ya? Karena saya melihat kalau untuk agama semua orang harus punya ilmu agama, karena kan pokok, ya nggak? Walaupun dia insinyur, dokter, tapi kan dia harus sholat juga, ya nggak? Kalau insinyur, dokter sholatnya boleh nggak beda sama santri? Nggak boleh beda, sama, aturannya sama. Nah, tetapi yang saya melihat orang-orang yang belum belajar intensif, belum belajar loh ya, belum punya kesempatan, pelajaran agamanya kurang, terus mungkin orang tuanya juga kurang bisa mengarahkan, ya, atau orang tuanya sibuk dan sebagainya. Kadang-kadang seorang anak ini kurang dapat tambahan pelajaran agama. Di sekolah kan sedikit sekali pelajarannya, ya enggak? Di rumah mungkin orang tuanya sibuk, anaknya sibuk apa anaknya? Main HP, ya, akhirnya sholatnya lupa. Bukan soal lupanya, ya lupa juga, tapi begitu dia ingat sholatnya salah. Dia tidak tahu. Saya tanya sekarang sama kamu, rukun sholat ada berapa? Syarat sah sholat ada berapa? Dari bagus. Itu rukun apa syarat itu? Itu rukun. Syarat sah sholat apa? Islam. Syarat sah sholat. Suci. Ya. Dari hadis kecil dan besar. Apalagi? Tertutup auratnya. Apalagi? Tempatnya suci juga. Apalagi? Menghadap kiblat. Apalagi? Masuk waktu sholat. Ya. Apalagi? Masih kurang. Suruh sholat sama niatun. Syarat sah sholat ada 8. Masih kurang. Jadi kalau nggak tahu, ayo sholatnya 11. Nah, hal-hal ini pertanyaan tentang syariat banyak sekali. Hal-hal ini yang saya mau menjembatani agar orang-orang yang mungkin belum pernah merasakan belajar intensif agama di pondok, paling tidak dengan santri 1 minggu ngerti, karena kewajibannya itu sama. Tiap santri kayak petani, dagang, pelajar, dokter, tentara, sholat itu harus sah. Nah, jadi saya ingin samping ini orang-orang yang sekolahnya satu minggu libur itu dikirim ke sini untuk belajar. Ya, 1 minggu. Nah, nanti kalau kamu mau, biar daftar.
Sabtu Minggu saya menjadi pesantren weekend, yang mulai gampang namanya santri weekend. Jadi daripada Sabtu Minggu nggak karuan kemana-mana, yang mendingan belajar sini ngaji, pakai sarung, pakai kopiah, pakai takwa, ya. Iya. Sekarang lagi jadi santri bagaimana? Seperti itu. Nanti begitu selesai Sabtu Minggu pulang sudah. Ya, jadi belajarnya intensif. Jadi nanti kamu begitu lulus SMP, pengetahuan umumnya bagus, agamanya juga bagus. Karena kalau mengandalkan dari pelajaran agama sekolah saja kurang. Iya, kurang banget. Ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah itu loh. Bisa intent gitu. Iya, Nah, jadi kamu boleh kasih tahu teman-teman kamu, ayo lo, ada pondok weekend, kamu belajar sini setiap satu minggu, tapi wajib bilang di sini. Nanti ada makan juga dan sebagainya, juga ada fasilitas di sini. banyak nggak? 2 hari itu bayar 100.000. Ya, itu ada mandinya, ada WC di atas terpisah, nanti dikasih makan pagi, siang, malam dan sebagainya. Jadi pokok tinggal nggak boleh bawa handphone, ya. Nggak boleh, handphonenya disita dulu. Nanti mau belajar sama main. Handphonenya disita dulu, nanti belajar. Nanti sisi belajar aktif, diterangkan teorinya langsung ditanya jawab. Jadi nanti langsung praktek, jadi supaya bisa. Jadi 2 hari itu dulu langsung bisa, insya Allah. Paling nggak tahu bagaimana cara sholat yang sah. Ya, ada lagi yang bertanya? Pak, kan hari ini kan hari raya kemarin ya, hari raya Imlek. Apakah masjid ini ada nambahin sesuatu gitu, merayakan atau menambahkan sesuatu apa? Ya, jadi gini, orang kalau masuk Islam itu apa namanya? Membaca doa syahadat. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Lalu orang yang kalau sudah masuk Islam, berarti konsekuensi gimana enggak? Artinya apa? Konsekuensi. Jadi kamu misalnya menjadi murid SMP itu, konsekuensinya harus mengikuti peraturan SMP itu. Ya, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu hal yang harus dilakukan. Ya, karena kamu siswa. Ditanggungnya. Ya, Yang ditanggung. suatu saat kamu misalnya sudah lulus kerja jadi karyawan, katakan PLN. Konsekuensinya kamu harus ikut peraturan PLN enggak? Iya. Ya, wajar. Iya enggak? Begitu kita masuk Islam, apa konsekuensinya? Harus sholat. Mengikuti peraturan-peraturan syariah yang sudah terikat dalam agama Islam. Nah, di Al-Quran disebutkan utul fisilni kafah. Apa itu artinya? Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Kafah ini sekabian. Jadi apa? Dalam Islam ini hari raya Islam itu kapan? Fitri itu. Ya, jadi hari raya yang masjidnya Al-Mahdi ini kapan? Sama orang itu apa? Itu 1 Syawal. Ya, bukan Imlek. Paham nggak? Itu namanya konsekuensi. Paham maksudnya? Paham. Ya, iya. Itu dia. Misalnya kamu tadi masuk SMP 7, misalnya ya. Punya SMP 7 punya peraturan masuk jam 6 pagi. Ya, misalnya sholat dulu dan sebagainya. Konsekuensi toh? Iya. Terus SMP 8 masuk jam 8 misalnya. Kamu boleh SMP 7. Boleh nggak kamu ikut peraturan SMP 8? Nggak boleh. Boleh, tetap SMP 7 yang ya ada. Iya. Konsekuensi. Jadi kalau kita sudah banyak 2 kalimat syahadat, konsekuensi mengikuti peraturan-peraturan yang ada di dalam agama Islam. Apa peraturannya? Hari raya orang Islam, tahun barunya tahun baru Islam, bukan 31 Desember. Nah, itu namanya di Quran disebut utul fisilni kafah. Masuklah kamu ke dalam sekabean. Yes. Ya, konsekuensinya apa? Wanita harus tutup aurat. Iya, itu konsekuensi. Karena peraturan. Boleh nggak orang Islam yaitu tutup aurat, kadang-kadang tutup aurat, kadang-kadang buka aurat? Boleh? Coba Ramadan besok coba lihat artis-artis yang biasanya nggak pakai jilbab diisi acara boleh. Nanti begitu lebaran copot lagi. Nah, itu berarti apa? Dia tidak kafah. Tidak sekambiannya. Nah, paham? Jadi kalau orang nanya, ikut lebaran nggak? Lebaran kita di sini ya 1 Syawal tetap sama. Karena sudah masuk Islam, ya. Paham? Nah, apalagi tanya.
nama masjid ini kan Al-Mahdi, berarti semuanya maksudnya di apa ya? Diambil dari nama bapak sendiri. Ya, Al-Mahdi artinya apa? Kayak tadi. Wah, Bukan. namanya Allah. Apa nama artinya ya? Al-Mahdi. Nanti jadi Google Al-Mahdi itu ya, Al-Mahdi itu itu kalau pakai mim di depannya ada berarti orang yang mendapat hidayah. Beda kalau sholat Fatihah itu nas. Kalau tunjukkan, nah itu kan bukan orang yang tadi kita kepingin mendapatkan petunjuk. Ya, artinya petunjuk. Ya, Huda itu namanya petunjuk. Asli katanya Huda. Huda, ya, ada semaya. Nah, itu namanya Huda. Jadi petunjuk. Kalau Mahdi dirubah jadi Mahdi, jadi orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu bahasa Arab kan ada namanya sorof. Sorof itu perubahan kata. Ada macam-macam 13. Itu harus belajar lagi namanya sorof ya. Bahasa Arab bahasa paling sempurna karena bahasa Sunda. Ya itu kalau kamu masuk di pondok itu harus belajar sorof. Sorof itu bagaimana caranya membaca huruf Arab tanpa harokat. Ya, kan Anda kalau kita kan nggak pakai harokat. Kalau kita di pondok kan tanpa harokat itu harus belajar. Orang yang cerdas baru 2 tahun bisa. Karena banyak sekali variasinya. Jadi kalau melihat santri jangan lihat sebelah mata. Santri ini cerdas. Kalau nggak cerdas nggak bisa jadi. Jadi maka dari itu segala hal yang mengurai kecerdasan itu harus dihilangkan. Karena santri harus cerdas. Apa yaitu kemaksiatan tidak boleh. Kalau maksiat itu pasti bodoh. Rokok tidak boleh. Kalau merokok itu nggak bisa angkal. Ya, nanti itu harus bebas itu. Tes. Ya, nah, apa itu Huda? Huda itu petunjuk. Mahdi adalah orang yang mendapat petunjuk. Saya tanya sama kamu, apa itu petunjuk ini? Kayak rahmat. Arahan. Arahannya kayak rahmat. Ini Masnya pernah Surabaya enggak? Nah, misalnya lo ya, sekarang detik ini Mas disuruh ke Surabaya, nggak tahu belok kiri, nggak tahu belok kanan, suruh naik motor, nyasar nggak? Nyasar. Ini belok kiri atau belok kanan? Nyasarnya nggak? Ini sampai tujuan nggak? Nggak sampai. Jangan datang. Tapi kalau misalnya Mas naik mobil, ya bisa nyetir mobil, yang sebelahnya orang sudah pengalaman ke Surabaya. Nah, sekarang itu nyampe nggak dia? Nyampe. Karena ada betul. Betul. Nah, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Dan maksudnya apa? Jalan lurus apa? Jalan yang diridhoi oleh Allah, supaya kalau kita menempuh jalannya kita dapat surganya Allah. Paham maksudnya? Itu namanya petunjuk. Ya, berarti apa? Apa petunjuk dalam Islam supaya kita dapat surganya Allah? Kan banyak. Ada namanya hidayah awal. Petunjuk awal itu apa? Yaitu orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kali 2 kalimat syahadat? Mengakui kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mengakui kalau Nabi Muhammad Rasul. Nah, itu petunjuk namanya. Sekarang banyak nggak orang yang nggak dapat petunjuk awal? Orang yang nggak dapat petunjuk awal di dalam Islam, dia ditanya, misal orang Nasrani, Tuhan kamu siapa? Dia jawab Allah bukan. Bukan. Orang Konghucu ditanya, Tuhan kamu siapa? Jawab Allah bukan. Orang Konghucu ditanya, Nabimu siapa? Jawab Nabi Muhammad bukan. Bukan. Pokoknya di luar orang Islam tidak akan mengatakan Tuhannya Allah, tidak akan mengatakan Nabi Muhammad itu nabinya. Tulisannya ya ada. Berarti orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dapat petunjuk awal. Maksudnya? Itu petunjuk awal. Nah, setelah dapat petunjuk awal, kita ini diperintahkan untuk mencari tambahan petunjuk. Sehingga satu hari 17 kali kita minta di sholat sesuai dengan jumlah bilangan rakaat. Ya, subuh berapa rakaat? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Ada berapa tuh? 17 rakaat. Setiap 17 rakaat kan setiap kita baca Fatihah. Di salah satu ayat Fatihah apa? Ihdinas ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti apa? Kita minta tambahan hidayah. Kenapa kita minta tambahan hidayah? Ada yang bisa jawab nggak? Ya pasti. Ya apa? Supaya hidayah awal kita yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat
mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, mengakui Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam Islam ini ya kita perlu tambah hidayah. Kenapa? Setelah kita masuk Islam ada kewajiban yang dilakukan nggak? Ada. Apa satu contohnya? Zakat, Nah, yang wajib coba sholat. zakat. Orang yang kalau nggak dapat petunjuk bagaimana cara sholat, bisa sholat nggak gitu ya? Tahu. Maka dari itu kita harus tahu rukun sholat, syarat-syarat sholat, yang membatalkan sholat, makruh sholat apa, bacaannya sholat, ya nggak? Iya. Itu perlu dapat petunjuk kan? Ya. Nah, maka dari itu kita perlu nyari tambahan petunjuk. Bagaimana caranya kita tadi nggak tahu sholat jadi tahu sholat, caranya bagaimana? Kita ngaji. Berarti orang yang Islam bilang ini siratal mustaqim, berarti apa? Dia kepengen tambah petunjuk apa? Sholat saya yang dulu nggak sempurna jadi sempurna, yang tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi lebih tahu. Lewat belajar di mana kira-kira? Ya, banyak majelis taklim, dari pondok, ya enggak? Ya. Berarti apa, orang Islam itu harus sergap ngaji supaya dapat tambahan petunjuk. Ya, paham maksudnya ya? Nah, saya Mahdi, orang yang berpetunjuk. Maksudnya bagaimana? Dulu saya nggak seperti jenengan orang tuanya Islam semuanya. Dulu orang tua saya bukan Islam, ayah saya dulu Konghucu, ibu saya Konghucu. Saya baru dapat hidayah umur 10 tahun. Makanya 10 tahun bagi 17 Ramadan, sholat tarawih saya dipimpin oleh guru saya almarhum Habib Muhammad bin Hasan terus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu saya dapat petunjuk itu. Hingga saya disebut oleh guru saya, kamu ini orang yang dapat petunjuk. Dikasih nama Mahdi. Nah, sehingga saya kasih nama masjid ini Mahdi, orang yang dapat petunjuk. Paham kan? Nah, makanya kalau orang kamu semua sudah dapat petunjuk semua kamu, karena kamu lahir dalam agama Islam. Tapi tugas kamu apa sekarang? Mencari tambahan Petunjuk hidayah. dengan apa? Ya ngaji. Berarti kalau kamu ini nggak mau ngaji, berarti kamu sengaja nggak mau dapat tambahan petunjuk. Akhirnya apa? Nyasar. Nyasar itu bagaimana? Nggak tahu halal, nggak tahu haram. Mana perintah Allah nggak dikerjakan, larangan justru dikerjakan. Nah, sekarang saya tanya, banyak nggak orang yang perintahnya Allah nggak dikerjakan? Banyak nggak orang yang larangan justru dilanggar, dikerjakan? Nah, karena dia apa, Mas? Nyasar. Karena apa? Nggak dapat petunjuk. Nah, supaya orang dapat petunjuk, maka itu perlu cari tambahan hidayah. Di mana? Ya tempat-tempat seperti ini, pengajian, ya, istaklim, belajar di mana. Nah, makanya itu salah satu syarat untuk mendapatkan petunjuk. Saya coba ini pondok weekend. Ingat, weekend cuma 1 minggu. Karena apa? Untuk orang-orang yang kebetulan kamu kan sudah di SMP, di SMA. Nah, sekarang kamu misalnya di pondok 1 tahun, bisa nggak kira-kira? Karena jalur kamu sudah jalur umum, kecuali kamu dari kecil sebelum masuk kecuali kamu misal SMP sudahlah, sehingga mau SMA langsung pondok, lain ceritanya. Tapi setiap orang kan beda-beda. Ya, saya itu kepingin jadi muslim, saya kepingin jadi dokter, silakan. Tidak dalam dalam syariat, tapi walaupun dia mau jadi dokter insinyur, tapi agama harus dulu. Karena agama iman itu yang sholat itu yang agama iman itu seperti itu ya. Jadi kamu sudah dapat petunjuk awal, jadi kamu harus cari tambahan petunjuk. Ya, itu namanya Mahdi, orang yang dapat petunjuk. Ya, apalagi ya. Ini apa? Ini udah nanya. Apa namanya? Ini loh, ayo, jangan pura-pura nyoting aja. Karena yang belum Kameranya mah belum nyala. jadi kamu pulang sudah. Tanya sama Mbak Topo sudah. Masih bulu tangkis kamu? Ya. Masih bulu tangkis? Masih, jangan tadi. Enggak ini lagi apa fokus? Enggak. Ya pernah. Gimana sih? Saya kalau Selasa pagi, 1 pagi bulu tangkis. Ya ini buat jaga kondisi aja, olahraga aja. Tapi ya itu cuma jualan keringat aja. Kalau mainnya ya ceng-ceng itu sudah. Lapangan kampung ya. Apa lagi ayo nanya? Oh ya. Gimana sih banyak tapi gimana? Berarti Pak Mahdi pernah ke Cina ya dulu ya? Oh pernah?
Ya, di Cina ada masjid. Saya dulu pernah ke Hong Kong. Hong Kong ya masjidnya ya model begini. Ya di Jepang ada masjid. Saya ke sana karena saya juga kadang-kadang ikut namanya tur Muslim. Tur Muslim itu maksudnya bagaimana? Orang-orang yang pengen jalan-jalan itu pakai biro namanya tur Muslim. Tur Muslim itu apa? Orang kalau pergi ke negara yang bukan Islam itu nanti di situ dikasih servis makanannya halal, ada jam sholatnya. Itu ditemani berkunjung tempat-tempat Islam, masjid, tempat sejarah-sejarah Islam di sana. Enak, ya. Minta sama papa mamanya, "Man, jalan-jalan man." Uangnya nanti dulu. Hah? Iya, jangan di Magelang wae. Hah? Ya, seperti itu, ya. Jadi itu. Di Timur Tengah beda, ya. Ini beda-beda. Kalau Timur Tengah ini rata-rata bisa ngomong. Apalagi sekarang coba, kamu tahu Ridwan Kamil nggak? Tahu. Itu kan arsitek dong. Iya. Kalau bikin masjid bagaimana? Iya. Bentuknya sama nggak seperti tradisional lokal Indonesia? Beda. Wah, cakep-cakep ya ada. Yang baru itu ya. Iya. Ya, Baru banyak. diresmikan. Jadi Ya itu dia. Jadi bentuk masjid itu tidak ada syariat mengatur standar bentuk. Yang penting apa? Wakofnya. Mengingat untuk masjid dan diwakof. Seperti itu. Ya, itulah dasarnya. Ayo, mau nanya nggak, Mas? Wartawan apa ini? Suara takbir. kecil. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kesimpulannya hari ini adalah bahwa keberagaman di Indonesia bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan untuk menambah persatuan dan kesatuan di Indonesia. bersatu kita teguh, Bercerai kita berantakan.